Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Damayanti, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya membuat video untuk UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan judul Dari Mesin ke Manusia, Mencari Wajah Humanis di Balik Layar Teknologi. Judul ini mungkin terdengar berat, tapi saya janji isi presentasinya tidak akan membosankan, karena kita tidak akan membahas teori yang jauh dari kehidupan. Kita akan membahas sesuatu yang kita alami setiap hari, bahkan mungkin tadi pagi. Jadi, mari kita mulai. Saya mau tanya dulu, tadi pagi hal pertama apa yang Anda lakukan setelah bangun tidur? Kalau jawabannya adalah mengecek ponsel, Anda tidak sendirian. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Alarm berbunyi dari ponsel. Kita matikan, lalu langsung scroll notifikasi. Aplikasi cuaca sudah memberitahu hari ini hujan atau tidak. Ada pesan masuk semalam yang belum dibaca. Ada pengingat tugas yang harus dikumpulkan. Semua itu terjadi sebelum kaki kita menyentuh lantai, sebelum kita minum air putih, sebelum kita menyapa anggota keluarga, bahkan sebelum kita benar-benar sadar penuh. Dan ini membuat saya bertanya-tanya. Dan inilah pertanyaan utama presentasi saya hari ini. Di tengah dunia yang semakin canggih dan semakin pintar ini, apakah kita sebagai manusia juga semakin utuh, atau justru kita semakin mudah diringkas, disederhanakan, dan dijadikan sekadar data? Pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman, tapi justru karena tidak nyaman itulah pertanyaan ini penting untuk kita jawab bersama. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita perlu tahu dari mana semua ini berasal. Sejarah mencatat ada 4 gelombang besar yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Kita sebut ini revolusi industri. Gelombang pertama tahun 1784. Manusia menemukan mesin uap. Sebelumnya, semua pekerjaan berat dilakukan oleh tenaga manusia atau hewan. Setelah mesin uap ditemukan, pekerjaan itu bisa dilakukan oleh mesin. Ini merupakan perubahan yang sangat besar. Gelombang kedua pada tahun 1870. Listrik ditemukan dan mulai digunakan secara luas. Pabrik-pabrik bisa berproduksi lebih cepat, lebih banyak, dan lebih murah. Barang yang dulu lebih mahal, jadi bisa dibeli banyak orang. Gelombang ketiga pada tahun 1969. Komputer mulai masuk ke dunia kerja. Pekerjaan yang dulu dilakukan manusia secara manual, sekarang bisa diprogram ke mesin. Ini adalah awal dari era otomasi. Dan gelombang keempat atau yang sedang kita alami sekarang dimulai di sekitar tahun 2011. Ini yang kita kenal sebagai industri 4.0. Di sini mesin tidak hanya menerima perintah dari manusia. Mesin sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia. Tiap gelombang membawa perubahan besar. Tapi gelombang keempat ini yang paling dekat dengan kita membawa perubahan yang paling dalam. Bukan hanya cara kita bekerja, tapi cara kita hidup. Jadi, seperti apa wajah industri 4.0 dalam kehidupan nyata? Bayangkan sebuah pabrik modern. Ada sensor di setiap mesin. Sensor itu mengirim data ke sistem di awan atau yang mungkin kita kenal sebagai cloud. Sistem itu menganalisis data lalu memberi perintah balik ke mesin. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, tanpa satupun tangan manusia menyentuh tombol. Tapi, industri 4.0 tidak hanya soal pabrik, ia sudah masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Algoritma menentukan video apa yang muncul di beranda kita. Aplikasi menentukan rute tercepat saat kita berkendara. Sistem kredit menentukan apakah kita layak mendapat pinjaman. Klaus Schwab, orang yang pertama kali mempopulerkan istilah Industri 4.0, menulis pada tahun 2016, revolusi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja, ia mengubah cara kita berteman, belajar, mencintai, bahkan memahami diri sendiri. Coba perhatikan kata-katanya. Berteman, mencintai, memahami diri sendiri, ini bukan lagi soal mesin di pabrik. Ini soal siapa kita sebagai manusia. Dan disinilah kita sampai pada sesuatu yang saya sebut sebagai paradoks terbesar di zaman kita. Kita hidup di era yang paling terhubung dalam sejarah manusia. Ponsel kita menyimpan ratusan, bahkan ribuan kontak. Kita punya teman di media sosial dari berbagai penjuru dunia.
Kita bisa menghubungi siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi coba tanyakan pada diri sendiri. Dari semua kontak itu, berapa orang yang bisa kita hubungi pukul 2 pagi saat kita benar-benar butuh seseorang? Satu, dua, atau tidak ada? Ini yang disebut paradoks. Kita semakin terhubung secara digital, tetapi semakin kesepian secara manusiawi. Ini adalah hal yang perlu kita sadari. Di mata mesin dan algoritma, kita sudah disederhanakan menjadi data. Kegemaran kita itu hanya vektor preferensi atau sekumpulan angka yang menentukan iklan apa yang akan muncul. Kelelahan kita itu hanya angka jam tidur yang dicatat pada aplikasi kesehatan. Kesedihan kita itu hanya sentimen negatif yang terdeteksi dari kata-kata yang kita ketik. Kelayakan kita untuk mendapatkan pinjaman itu hanya skor tunggal. Sekarang, apakah penyederhanaan ini salah? Tidak selalu. Kadang memang berguna. Masalahnya muncul ketika kita, sebagai sesama manusia, mulai memperlakukan orang lain seolah ia hanya sebesar data yang mewakilinya. Seolah manusia bisa diringkas dalam satu angka. Seolah tidak ada yang tersisa di luar model. Seorang filsuf bernama Eric Fromm sudah memperingatkan kita tentang hal ini jauh sebelum era smartphone ada. Fromm membedakan dua cara manusia menjalani hidupnya. Yang pertama, ia sebut modus memiliki, atau dalam bahasa Inggris, to have. Dalam modus ini, nilai diri seseorang diukur dari apa yang ia kumpulkan. Berapa banyak pengikut di media sosial, berapa banyak tayangan video, berapa banyak suka yang kita dapat, berapa banyak pencapaian yang bisa kita pamerkan. Yang kedua, dia sebut modus menjadi atau to be. Dalam modus ini, nilai diri seseorang tumbuh dari apa yang ia alami dan apa yang ia berikan kepada orang lain, bukan dari apa yang ia kumpulkan. Sekarang, coba kita jujur. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari mendorong kita ke modus yang mana? Hampir semua platform digital dirancang untuk membuat kita mengumpulkan. Kumpulkan pengikut, kumpulkan suka, kumpulkan pencapaian, kumpulkan konten. Teknologi sangat pandai memberi kita angka untuk dikumpulkan. Tapi ia jarang membantu kita menjawab pertanyaan yang lebih penting. Hari ini saya menjadi manusia seperti apa? Tapi jangan khawatir, presentasi ini bukan untuk membuat kita takut pada teknologi atau ingin kembali ke zaman batu. Ada respon yang menarik terhadap semua paradoks ini. Pada tahun 2016, tahun yang sama ketika Klaus Schwab menulis tentang industri 4.0, pemerintah Jepang merumuskan sebuah konsep baru yang mereka sebut Society 5.0. Mereka menyebutnya Super Smart Society atau manusia yang sangat cerdas. Tapi cerdas di sini bukan berarti mesinnya yang makin pintar. Cerdas di sini berarti teknologi digunakan untuk menyelesaikan persoalan manusia yang paling nyata, yaitu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesenjangan. Kalau kita bandingkan, industri 4.0 akan bertanya, bagaimana kita bisa berproduksi seefisien mungkin. Sementara Society 5.0 bertanya, bagaimana teknologi bisa membuat hidup manusia lebih baik? Bayangkan seperti ini, Industri 4.0 memberi kita mobil yang sangat canggih dan kencang. Society 5.0 mengingatkan kita untuk memasang GPS agar kita tahu kemana kita pergi dan memastikan kita tidak salah arah. Semua kemampuan teknis revolusi keempat tetap dipakai. Tapi di atasnya dipasang sebuah kompas. Dan kompas itu bernama manusia. Untuk memahami apa artinya menempatkan manusia di pusat teknologi, kita bisa belajar dari tiga pemikir besar. Pertama, Abraham Maslow. Pada tahun 1954, ia menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Mulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan tidur, sampai kebutuhan tertinggi yang ia sebut aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang penting dari Maslow adalah ini. Tidak ada aplikasi yang bisa mengaktualisasikan diri Anda untuk Anda. Ini hanya bisa dilakukan oleh Anda sendiri melalui pengalaman nyata. Kedua, Carl Rogers. Ia berkata bahwa manusia bisa bertumbuh dan berkembang ketika ia diterima apa adanya, tanpa syarat, tanpa penilaian. Tapi, kita sekarang hidup di dunia yang terus-menerus menilai kita. Algoritma menilai konten kita. Sistem menilai skor kredit kita.
Platform menilai seberapa menarik profil kita. Ketiga, Martha Nussbaum. Ia memperingatkan bahwa kalau pendidikan hanya fokus pada keterampilan teknis dan keuntungan ekonomi, kita akan melahirkan generasi yang terampil tapi miskin imajinasi moral. Generasi yang bisa membuat sistem canggih tapi tidak bisa membayangkan dampaknya bagi orang lain. Sekarang saya ingin berbagi satu pengalaman pribadi. Sebagai mahasiswa PJJ atau kuliah jarak jauh, saya merasakan langsung dua wajah teknologi ini. Di satu sisi, teknologi benar-benar membebaskan saya. Saya bisa kuliah tanpa harus pindah kota. Saya bisa belajar dari rumah, menghemat waktu dan biaya. Pintu pendidikan yang dulu tertutup oleh jarak, sekarang terbuka lebar. Tapi di sisi lain, ada malam-malam di mana saya menutup laptop setelah 7 jam belajar online. Dan saya menyadari satu hal yang membuat saya diam sejenak. Hari itu, saya tidak berbicara dengan siapapun secara langsung. Tidak ada tatap muka. Tidak ada obrolan santai. Tidak ada tawa bersama. Semua interaksi terjadi melalui layar. Dan dari situ saya belajar sesuatu yang penting. Teknologi bisa memindahkan informasi dengan sempurna. Tapi yang tidak selalu ikut berpindah adalah kehadiran. Rasa benar-benar ada bersama orang lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai calon profesional, sebagai warga masyarakat? Saya menawarkan 4 sikap untuk hidup di antara dua dunia, yaitu dunia teknologi dan dunia kemanusiaan. Yang pertama, literasi kritis. Jangan hanya bisa memakai teknologi, tapi belajarlah untuk bertanya. Siapa yang diuntungkan dari teknologi ini? Siapa yang mungkin dirugikan? Yang kedua, empati sebagai kompetensi. Sebelum merancang sebuah sistem atau aplikasi, duduklah bersama penggunanya. Dengarkan cerita mereka. Pahami kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Yang ketiga, tanggung jawab etis atas data. Ingat bahwa setiap data yang kita olah berasal dari kehidupan nyata seseorang. Ada manusia di balik setiap angka. Pertanyaan etis harus hadir sejak awal perancangan, bukan setelah masalah muncul. Yang keempat, kolaborasi lintas disiplin. Tantangan Society 5.0 terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu bidang ilmu saja. Insinyur butuh filsuf, programmer butuh psikolog, teknologi butuh humanis. Dari semua yang kita bahas hari ini, saya ingin mengajukan satu definisi sederhana tentang kemajuan. Teknologi layak disebut kemajuan bila ia memperbesar ruang seseorang untuk menjadi manusia yang utuh, untuk berpikir dengan bebas, memilih dengan sadar, merasa dengan tulus, terhubung dengan nyata, dan bertumbuh menjadi diri yang lebih baik. Tapi bila teknologi justru mempersempit ruang itu, bila ia membuat kita lebih terkontrol, lebih terisolasi, lebih dangkal, maka betapapun canggihnya teknologi itu, ia bukan kemajuan, ia hanya kecepatan. Saya ingin menutup presentasi ini dengan satu tantangan kecil yang konkret. Setelah sesi ini selesai, tutup layar Anda sebentar, temui satu orang di sekitar Anda dan tanyakan kabarnya dengan sungguh-sungguh, bukan sambil scroll ponsel. Bukan sambil setengah pikiran di tempat lain, tapi benar-benar hadir. Ini bukan langkah mundur dari teknologi. Ini justru langkah pertama kita menuju Society 5.0, menuju masyarakat yang meletakkan manusia, bukan mesin sebagai pusatnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Jika ada masukan atau ada yang perlu saya perbaiki, mohon disampaikan untuk kemajuan saya. Demikian, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan juga saya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.